Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita para orang tua bahwa anak itu akan menurut dan mengikuti siapa yang dekat dengan dia, siapa yang membuat ia merasa lebih nyaman. Assalamualaikum, hai mam, hai semuanya. Kali ini kami berada di kampung halaman saya, tempat saya lahir sampai besar di tempat ini, di kampung ini bersama dengan orang tua angkat saya. Orang tua angkat yang merupakan saudara kandung, saudara tertua dari ibu saya. Kenapa saya diangkat sebagai anak? Karena tante tidak punya anak gitu. Jadi beliau menikah cukup berumur, sehingga mungkin karena sebab itu tante tidak dikaruniai anak lagi bersama dengan om. Tapi om sendiri, suami tante itu punya anak 2 orang perempuan, juga semua sudah menikah. Jadi yang tinggal di rumah ini itu tinggal om dan tante. Hal paling pertama yang saya lakukan ketika sampai di kampung adalah bercengkrama dengan om dan tante, mendatangi rumah bapak yang tidak jauh dari rumah tante, dan bercengkrama dengan saudara, karena adik saya juga ada di sebelah rumah tante. Jadi pokoknya itu wajib saling menyapa tetangga juga, supaya kita tidak dibilang sombong. Jadi itu merupakan kewajiban setelah setiap pulang kampung gitu. Setelah itu baru beraktivitas. Habis ngobrol-ngobrol sejenak, lanjut bersih-bersih. Berhubung rumah tante penuh dengan debu di mana-mana. Soalnya tante kan sudah tua, kemudian punya warung juga, jadi tenaganya sudah tidak cukup. Jadi saya harus maklum. Kenapa sih setiap pulang kampung pulangnya ke rumah tante, bukan ke rumah bapak? Kan berdekatan. Jadi alasannya karena saya lebih dekat dan nyaman bersama orang tua angkat saya ketimbang dengan bapak kandung saya. Ibu kandung saya sudah meninggal sejak usia saya 7 tahun, dan bapak menikah lagi waktu umur saya 10 tahun. Jadi rasanya berbeda sekali ketika bersama dengan ibu kandung dan bersama ibu tiri, meskipun ibu tirinya juga baik. Tapi saya lebih merasa nyaman bersama dengan om dan tante saya. Ada apa-apa, saya ngomongnya ke mereka. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita para orang tua bahwa waktu kita bersama anak itu jauh sangat berharga ketimbang mengurus hal-hal lain. Anak itu akan menurut dan mengikuti siapa yang dekat dengan dia, siapa yang membuat ia merasa lebih nyaman. Jadi jangan sampai anak-anak kita lebih dekat dengan temannya, lebih dekat dengan neneknya, lebih dekat dengan orang lain ketimbang diri kita. Karena kita mau mengarahkannya sulit apabila anak-anak sudah terlanjur dekat dengan orang lain dan jauh dari kita. Untungnya tante dan om saya itu orang dekat dengan agama, sehingga alhamdulillah saya dididik untuk sholat 5 waktu, dididik untuk berhijab, dididik untuk melakukan kebaikan-kebaikan meskipun tidak sempurna.
Teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa perabot di rumah tante saya ini perabot-perabot klasik zaman dulu, atau istilahnya vintage gitu. Karena sesuai dengan usia mempengaruhi selera kan ya. Jadi seleranya memang yang terbuat dari kayu, yang punya ukiran-ukiran gitu. Jadi perabot yang ada itu sudah lama, kecuali kursi yang merah marun ini memang masih waktu Ramadan kemarin dibeli, tapi juga tetap masih mengusung tema klasik. Kalau yang lain ini sudah lama, sejak rumah ini ada, dibeli step by step oleh tante. Saya pernah mengatakan, saya mau deh ganti kursinya dengan kursi minimalis. Katanya, jangan, lebih baik yang seperti ini. Jadi ya udah deh, kita nurut saja. Meskipun rumah ini sudah dihibahkan ke saya oleh tante, tapi saya tetap harus mendengarkan beliau, karena beliaulah yang telah berjasa. Lagian gak ada salahnya kan punya rumah vintage, bergaya vintage seperti ini, klasik seperti ini. Banyak juga kok orang-orang muda yang suka dengan nuansa-nuansa vintage, ya kan? Bahkan pernah loh, waktu rumah ini direnovasi bagian atap dan bagian depan, saya dan tukang berbincang-bincang, kayaknya lebih bagus kalau rumah ini kita rombak bagian kusennya, diganti lebih minimalis. Katanya tante, jangan, saya mau rumah saya seperti ini, punya ciri khas tersendiri. Meskipun rumah-rumah lain tampil minimalis, saya mau rumah saya tetap punya ciri khas tersendiri. Seperti itu. Jadi ya, kita nurut sama beliau. Waktu rumah ini direnovasi tahun kemarin, tahun 2020, yang diubah adalah menaikkan bagian atas rumah agar lebih tinggi, dan juga menaikkan lantai teras. Yang awalnya jalanan jauh lebih tinggi dari rumah, sekarang terasnya rata dengan jalanan, tapi bagian dalam rumah belum dinaikkan lantainya. Katanya ya nanti kalau punya dana boleh lantainya dinaikkan, terus keramiknya diganti sama yang lebih kekinian, tapi untuk modelnya jangan. Ini harus tetap punya ciri khas tersendiri. Jadi saya menyapunya ke dalam, bukan keluar, karena terasnya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang mau berkunjung ke channel saya, rela mendukung channel saya, mengomentari yang positif, memberikan like-nya, apalagi kalau sampai ada yang men-share video saya sangat berterima kasih sekali. Karena memang susah ya di zaman sekarang, saingan kita banyak, tapi tujuan utama saya adalah mengisi waktu sambil menyampaikan sesuatu yang lebih bermakna kepada orang lain. Habis bersih-bersih ruang tamu, waktunya bersih-bersih di bagian ruang makan. Ruang makan ini menyatu dengan ruang televisi, tapi karena di rumah ini sisa tante dan om, maka meja makan ini jarang dipakai.
tante dan om makannya di dapur, masih ada meja makan lagi di dapur. Jadi kalau meja yang besar ini itu digunakan kalau kami semua ada di rumah, ada keluarga yang lain kumpul, baru dipakai meja ini. Makanya debunya banyak sekali. Rumitnya membersihkan perabot yang seperti ini adalah bagian-bagian ukiran-ukirannya. Kalau perabot minimalis, kita cukup membersihkannya dengan kemoceng, dengan lap. Kalau ini ya kadang kita harus membersihkannya menggunakan sikat. Tapi saya tidak record ya bagian itu. Saya skip karena terlalu panjang. Bisa dilihat dong bagaimana debu di bawah meja. Ini betul-betul area paling banyak debunya, karena memang ruang tengah ini hanya dilewati saja lalu lalang tapi tidak digunakan. Televisi pun tidak digunakan. Tante dan om itu kebanyakan waktunya di warung. Jadi ruang tengah itu betul-betul hanya sebagai tempat lalu lalang. Nah, bagian lemari sudut sudah saya rapikan, sudah saya bersihkan. Bagian kursi juga sudah bersih. Bagian meja tempat buku-buku sudah rapi kembali. Saya tidak record waktu ngepel karena takut kepanjangan. Jadi ini sudah lumayan bersih versi saya. Semoga video ini dapat diambil pelajaran di dalamnya. Nah, ruang makannya seperti ini. Kalau sudah dibersihkan, sangat kurang dekoratifnya karena di sini adalah orang tua. Jadi ya, seperti inilah tampilan rumah kami di kampung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon untuk komentar yang positif, berikan saran dan masukannya agar channel ini bisa lebih baik lagi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.